Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara dan saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang keempat. Para saudara dan saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita pernah melihat adanya karisma tertentu yang ditemukan dari dalam diri seseorang, sehingga orang lain yang berhadapan dengannya menjadi segan, menjadi hormat, dan tunduk. Namun, karisma seperti itu semakin sulit kita jumpai di masa sekarang ini. Dalam Perjanjian Lama, Musa tampil sebagai pemimpin karismatik di depan bangsanya. Ia dapat menenangkan orang banyak yang mulai gelisah karena mengharapkan tampilnya nabi yang menjadi penghubung mereka dengan Allah yang disembahnya. Yesus juga tampil dengan penuh wibawa di hadapan orang-orang yang berada di bait Allah. Roh jahat pun tunduk kepadanya. Para saudara dan saudari yang terkasih, melalui perayaan Ekaristi ini, marilah kita semakin memuliakan dan menyembahnya lewat hidup kita. Agar kita pantas dan layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, marilah dengan rendah hati kita mengakui dan menyesali segala salah dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihan
Kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mengajar kami. Semoga berkat pengajarannya yang penuh kuasa, kami semakin terbuka dan memusatkan perhatian pada sabda yang akan membawa pengudusan bagi hidup kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Ulangan. Sekali peristiwa, berkatalah Musa kepada bangsanya, "Seorang nabi sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Di Gunung Horeb dulu, pada hari perkumpulan, kamu minta kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, 'Aku tidak mau lagi mendengar suara Tuhan Allahku dan tidak mau lagi melihat api yang besar ini, supaya aku jangan mati.' Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, 'Apa yang dikatakan mereka itu baik. Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi seperti engkau dari antara saudara-saudara mereka sendiri. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan firman-Ku yang akan diucapkan oleh nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan Kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang berani mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan, atau yang berkata demi Allah lain, nabi seperti itu harus mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Singkirkanlah penghalang sabda-Mu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Singkirkanlah
domba-dombanya serta kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bergetar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Singkirkanlah perasaan-Mu, carikanlah hatiku yang berteduh, dan bimbinglah di dalam-Mu. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku Paulus ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran, orang yang tidak beristri, memusatkan perhatiannya kepada perkara Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan berkenan kepadanya? Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana supaya ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana supaya ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasanmu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus
Yesus menurut Markus. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berpuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara yang nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih, Shalom. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya. Para saudara dan saudari yang terkasih, inilah pernyataan orang-orang yang mendengar pengajaran dan tindakan Yesus di rumah ibadat di Kapernaum. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya. Para saudara dan saudari yang terkasih, dalam perikop yang kita dengarkan tadi, atau kalau kita baca, tidak ditulis secara persis apa isi pengajaran Yesus. Tidak ditulis secara persis apa isi pengajaran Yesus pada saat itu. Tetapi penulis Markus menjelaskan bahwa ia mengajar tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ia mengajar tidak seperti ahli-ahli Taurat, artinya kebalikan dari ahli-ahli Taurat. Bagaimana ahli-ahli Taurat mengajar, atau apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat? Mengapa katanya tidak sama seperti ahli Taurat? Ahli Taurat mengajar hukum-hukum yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Ya. Para ahli Taurat mengajar apa yang tertulis, yang sudah ada, yang menjadi hukum pada orang Israel. Dan otoritas mereka, kuasa mereka itu lahir dari tradisi dan sejarah. Artinya mereka memang sudah dari sononya, dari awalnya, dari tradisi dan sejarah mereka menduduki posisi itu. Ahli Taurat adalah orang yang mengajar hukum-hukum yang tertulis. Tetapi Yesus mengajar dengan otoritas yang berasal dari Allah. Kalau ahli Taurat tadi mengajarkan apa yang tertulis, kalau Yesus Kristus mengajar berdasarkan otoritas atau kuasa dari Allah. Dia sendirilah isi dari pengajaran itu.
dia sendirilah hukum yang tertulis dalam perjanjian lama itu yang sekarang sudah hadir dalam dirinya. Janji bahwa akan ada penyelamat. Firman yang dulu hanya kata, sekarang menjadi hidup dalam diri Yesus Kristus. Dia memiliki kuasa dalam kata dan tindakan. Maka sangat masuk akal ketika orang-orang yang mendengar pengajarannya sangat terkesan melihat dia mengajar, karena dia mengajar dengan kuasa. Itu para saudara dan saudari yang terkasih, sama dengan misalnya kurang lebih seperti ini analoginya, tetapi mungkin tidak sama. Ketika uskup mengatakan sesuatu secara langsung, pasti umat akan lebih mendengar, mungkin lebih fokus mendengar, bahkan melaksanakan apa yang dikatakan. Akan sangat berbeda kalau itu misalnya, walaupun pesan yang sama, kalau saya yang menyampaikan atau pastor atau perhangir, isinya sama, tetapi kesan yang timbul pasti berbeda. Misalnya orang tua di rumah menyuruh kepada anaknya yang lain, supaya misalnya si A dikatakan kepada si B, tolong dulu beritahu sama abangmu supaya dia pergi mengangkat air dari sumur, begitu ya, karena kami dulu seperti itu di kampung, angkat air dari sumur karena di rumah belum ada sumur. Kalau dia yang menyampaikan pasti kurang rasanya, karena bisa jadi dia pikir ini bohong, ya kan? Tetapi kalau orang tuanya langsung mengatakan kepada si A, kau ambil dulu air, pasti langsung didengar. Kira-kira seperti itu analoginya. Walaupun tidak persis, tetapi begitulah kesan yang ditangkap oleh orang. Karena Yesus berbicara dengan kuasa, tidak lagi dengan perantara. Allah itu dia sendirilah yang hadir pada saat itu. Para saudara dan saudari yang terkasih, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama, kedatangan Yesus ini sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Kalau kita benar-benar simak tadi bacaan pertama dalam kitab Ulangan, itulah nubuat. Dulu Allah hadir lewat tanda tiang api. Ketika orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah terjanji, mereka dituntun oleh api, tiang api, dan juga melalui tanda-tanda yang lain, dan melalui para nabi dia berbicara. Karena ada keyakinan bahwa dulu ketika orang berjumpa secara langsung dengan Allah, orang itu akan mati, maka dia memakai perantara, itu melalui Musa atau melalui tanda-tanda alam. Ya. Sekarang dia sendiri hadir di dalam diri Yesus Kristus. Artinya apa yang dinubuatkan dulu bahwa Allah akan memilih dari antara mereka seorang utusan Allah, sekarang itu terlaksana, terjadi dalam diri Yesus Kristus. Itulah sebabnya dia berbeda dengan nabi dan utusan Allah yang lain. Bila nabi adalah penyampai pesan, bila nabi adalah yang menyampaikan pesan dari Allah, tetapi Yesus sendiri adalah pesan itu. Kalau nabi yang lain menyampaikan pesan dari Allah, tetapi Yesus sendiri adalah pesan itu yang ingin disampaikan oleh Allah. Dia tidak perlu kuasa otoritas dari yang lain, karena dia sendiri telah memiliki kuasa dan otoritas. Bahkan dikatakan tadi dalam Injil, roh-roh jahat sendiri pun mengenal Yesus, tahu benar kuasa dan otoritas Yesus. Ya. Bahkan roh-roh jahat, setan pun mengenal siapa Yesus. Tahu benar kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Tetapi jangan disalah tafsirkan para saudara dan saudari yang terkasih, karena ada orang menafsirkan teks ini berarti roh-roh jahat itu juga beriman.
beriman karena mengenal Yesus. Bahkan orang-orang yang ada di Bait Allah tadi tidak dikatakan bahwa mereka mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Yang memberitahu kepada kita dia adalah utusan Allah adalah roh-roh jahat. Tetapi jangan disalah tafsirkan bahwa berarti roh-roh jahat itu juga beriman. Ya. Bahkan ada yang membandingkan dengan dirinya, lebih beriman roh-roh jahat daripada saya. Tetapi pengenalan roh-roh jahat itu adalah dari rasa takut. Karena mereka takut mereka akan dimusnahkan, diusir, maka mereka mengatakan itu. Jadi bukan pengenalan iman, tetapi pengenalan karena rasa takut. Lalu pertanyaannya para saudara dan saudari yang terkasih, bagaimana dengan kita? Sejauh mana kita sudah mengenal Yesus? Tidak bisa kita pungkiri, para saudara dan saudari yang terkasih, tidak semua orang percaya pada kuasa Yesus. Tidak semua orang percaya bahwa Yesus itu adalah sungguh Allah. Bahkan kita sendiri yang hadir saat ini atau yang tidak hadir. Saya rasa kepercayaan yang hadir pada saat ini lebih tinggi daripada yang tidak hadir. Ya, setidaknya walaupun dia kurang percaya, dia masih tetap datang duduk mendengarkan, dalam tanda petik kalau orang yang tidak percaya dikatakan omong kosong. Setidaknya kita yang hadir di sini lebih beriman, lebih percaya daripada orang yang tidak hadir pada saat ini. Ya, tidak selamanya. Tetapi ingat, dalam bacaan Injil dikatakan tadi, ada juga roh-roh jahat di Bait Allah. Bisa masuk roh jahat ke Bait Allah. Saya tidak mau menafsirkan lebih jauh, tetapi dalam kitab suci dikatakan seperti itu. Dan saya juga tidak mau mengatakan bahwa sekarang di sini ada roh jahat. Tidak. Saya mengatakan bahwa kita semua yang hadir di sini pasti mengenal Yesus. Tetapi sungguhkah kita beriman kepada Yesus Kristus? Para saudara dan saudari yang terkasih, seringkali dalam kehidupan sehari-hari pikiran dan hati kita teralihkan pada daya tarik dunia ini. Pikiran dan hati kita teralihkan pada daya tarik dunia ini yang begitu dahsyat. Kekuasaan, harta, dan kesuksesan. Salah satu di antara ini, kalau itu sangat menarik untuk kita, berarti kita sudah menomorduakan Yesus. Kita bisa belajar dari Paulus dalam bacaan pertama, dalam bacaan kedua tadi yang dibaca dengan bagus. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan bahwa orang yang tidak bersuami, orang yang tidak beristri, memusatkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Saya tersenyum membaca ini karena saya tidak beristri, berarti saya terpusat kepada Tuhan. Dan juga gadis dan pemuda yang tidak memiliki pasangan, hatinya terpusat kepada Tuhan. Ya, kita boleh bangga yang masih single atau jomblo. Ya. Siapa yang single, siapa yang jomblo? Beda dengan single dengan jomblo ya. Kalau jomblo itu nasib, single itu pilihan. Termasuk saya single itu pilihan. Ya, saya tersenyum membaca, tetapi sekaligus juga kalau dibaca secara sekilas, ini seolah-olah yang berkeluarga itu, yang bersuami itu, yang beristri itu kurang perhatian kepada Tuhan. Ya kan? Coba dibaca nanti baik-baik di rumah. Nanti tadi mungkin kurang jelas karena hanya sekali, tapi bisa lebih jelas dibaca lagi. Tetapi jangan disalah tafsirkan juga, bukan seperti itu. Seolah-olah nanti kami yang tidak memilih untuk tidak menikah ini sekarang, ya karena memang sekarang masih diwajibkan tidak boleh menikah pastor.
Jadi kami seolah-olah lebih hebat daripada orang yang menikah, yang punya istri atau punya suami. Mungkin ini juga penghiburan kepada para jomblo yang tidak dapat pasangan sampai sekarang. Tetapi jangan seperti itu. Bacaan ini mau mengatakan bahwa Paulus sudah melewati semua itu. Dia sudah pernah mengalami yang seperti itu. Dan dia berdasarkan pengalamannya, khususnya kepada orang di Korintus, ini karena jemaat di Korintus itu sangat berbeda, spesial. Dia mengatakan bahwa jangan teralihkan hidupmu, gaya hidupmu yang sekarang ini teralihkan sehingga kamu melupakan Tuhan. Artinya yang mau dikatakan bahwa ketika memilih Yesus mengikuti Tuhan, kamu harus total. Jangan setengah-setengah, jangan setengah ke kiri mana kiri? Ke kiri, setelah setengah ke kanan. Harus total dalam pelayanan. Dan kalau kita lihat dalam seluruh kitab suci, khususnya Perjanjian Baru, ada 27 kira-kira bukunya, buku atau surat dalam Perjanjian Baru. Tetapi 14 diantara itu adalah berkaitan dengan Paulus. Artinya dia tokoh penting di dalam gereja juga di dalam kitab suci. Dia memberikan hidupnya secara total bagi Tuhan, bagi gerejanya. Dia percaya sepenuhnya atas kuasa Yesus. Para saudara dan saudari yang terkasih, mungkin kita tidak bisa seperti Paulus. Mungkin setengahnya juga tidak bisa. Yang bisa kita mungkin ya tidak menikahnya aja, bisa kita pilih itu. Tetapi totalitas dalam pelayanan belum tentu. Bahkan seorang imam atau suster atau biarawan-biarawati mungkin belum bisa secara total dalam pelayanan. Tetapi juga kita tidak boleh menyangkal atau hanya mengenal Yesus atau mengagumi Yesus saja. Kita mungkin tidak bisa seperti Paulus yang memberikan hidup kita sepenuhnya pada pelayanan. Tetapi jangan juga kita hanya mengenal dan mengagumi Yesus. Ketika hari Natal kita merayakannya dengan gembira, bahkan sampai melanggar protokol kesehatan, berpesta segala macam. Kita buat dekorasi gereja yang meriah, Gloria. Kita mengagumi, kita mengeluh-elukan, tetapi tidak nampak dalam kehidupan kita setiap hari. Maaf, lebih hebat roh jahat tadi. Dia langsung pergi ketika Yesus mengatakan keluar dari orang itu, dia langsung pergi. Apa perintah Yesus yang kita ingat? Apakah kita melakukan dalam kehidupan kita setiap hari? Saya tidak membandingkan dengan roh jahat, tetapi roh jahat saja tunduk kepada Yesus. Bagaimana dengan kita? Kekaguman kita terhadap Yesus harus sampai pada keterlibatan dalam tindakan nyata. Kita terlibat dalam kebaikan seperti yang sekarang terjadi. Setidaknya yang hadir di sini sudah beriman kepada Yesus, percaya bahwa Yesus sungguh memiliki kuasa atas hidup kita. Maka kita datang di tempat ini bersyukur kepadanya, mensyukuri apa yang kita terima dalam kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang terkasih, mari kita bermenung, mari kita merenungkan bahwa beriman adalah hadir dalam tindakan nyata dan membawa kebaikan untuk sesama. Yang demikian kita sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Dialah yang memiliki kuasa. Ketika kita melakukan perintahnya, maka kita telah menerima Dia di dalam hidup kita. Beriman adalah hadir dalam tindakan nyata dan membawa kebaikan bagi sesama. Semoga Tuhan memberkati kita.
kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kristuslah Sang Mesias, Ia mengajar dengan penuh kuasa demi keselamatan kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang berkenan mengutus Kristus kepada kita sebagai jalan, kebenaran dan hidup untuk menuju kepadanya. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja menerima sabdamu dengan rendah hati dan mewartakannya kepada kami dan seluruh dunia dengan gigih dan tanpa kompromi. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang hidup dan wafat demi kerajaan surga, para imam, bruder, dan suster. Ya Bapa, semoga mereka semua mengasihi Allah dengan hati yang tak terbagi, sehingga semakin terbuka bagi semua orang dan segala kebutuhan. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang berbicara atas nama orang-orang kecil yang tak bersuara bila hak-hak mereka dilanggar. Ya Bapa, semoga mereka yang berani berbicara dengan terus terang tidak dibungkam oleh para penguasa yang merasa terganggu, dan semoga kami tergugah untuk memberikan hak kepada semua orang. Marilah kita mohon. Bagi para penerima pewartaan sabda, khususnya mereka yang baru mempersiapkan diri untuk pembaptisan, bagi pasangan-pasangan yang sedang mempersiapkan perkawinan, bagi para orang tua yang mempersiapkan diri untuk pembaptisan anak mereka, serta mereka yang sedang mengikuti pendalaman iman atau retret. Ya Bapa, semoga mereka semua menyambut sabda Allah dengan hati terbuka. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang dalam perayaan ini baru saja mengikuti pewartaan sabda, ya Bapa, semoga ibadat Ekaristi menguatkan kami untuk menerima sabdamu dengan seutuhnya, dengan sederhana dan gembira, serta dengan hasrat besar, juga kalau sabdamu menggemparkan dan menuntut. Marilah kita mohon. Tak henti-hentinya juga kami berdoa ya Tuhan untuk dunia dan bangsa kami yang sedang menghadapi pandemi virus corona, khususnya kami di Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, semoga wabah ini cepat berlalu dari hidup kami, dan kami berdoa untuk mereka yang terpapar, semoga mereka senantiasa mengalami kesembuhan. Marilah kita mohon.
Bapa yang maha baik, di dalam Dikaulah kami merasa aman dan tentram, sebab Engkaulah sumber hidup sejati kami. Dengarkanlah doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami menghadap kepadamu
sambil membawa persembahan ini. Kami mohon terimalah persembahan kami dan buatlah kami selalu memusatkan perhatian kepada Putramu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab terdorong oleh belas kasih-Nya terhadap kami yang tersesat, Ia sudi lahir dari Santa Perawan Maria. Berkat sengsaranya di kayu salib, Ia membebaskan kami dari kematian kekal. Dan berkat kebangkitannya dari alam maut, Ia menganugerahi kami hidup abadi. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon, ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapa, kami mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya, menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi, bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang setia, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya. Semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih berziarah di bumi ini, bersama hamba-Mu, Paus kami, Fransiskus, administrator diosesan kami, Pastor Sebastian, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat, dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu, ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka, kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita berdiri, kita menyanyikan doa Bapa kami.
saudara dan saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Kristus membawa kita pada kehidupan yang kekal.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menaruh sabda-Mu dalam hati kami dan memenuhi kami dengan rahmat sakramen Ekaristi ini. Semoga kami Kau kuatkan dalam melaksanakan kehendak-Mu yang akan menuntun kami menuju kehidupan kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sebelum ditutup, ada surat dari Konferensi Wali Gereja Indonesia. Mungkin tidak sempat dibagikan oleh paroki, tetapi dianjurkan supaya dibacakan di hadapan umat beriman. Ini suratnya ditujukan kepada para uskup dan administrator, tetapi isinya kira-kira seperti ini. Bapak Kardinal Ignatius Kardinal Suharyo menerima surat dari Sekretariat Negara Vatikan yang isinya, atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa, hari ini Kamis, tanggal 4 Februari yang akan datang akan dirayakan Hari Persahabatan Manusiawi Internasional. Hari Persahabatan Manusiawi Internasional, International Day of Human Fraternity, mengingatkan hari ketika Paus Fransiskus bersama dengan Imam Besar Al-Azhar menandatangani dokumen persaudaraan manusiawi di Abu Dhabi. Atas instruksi Sekretariat Negara diharapkan, kalau mungkin, mengingat situasi pandemi sekarang ini, diadakan prakarsa atau acara dalam rangka ini, atau kalau tidak mungkin, mohon ditambahkan wujud khusus dalam doa umat untuk kepentingan ini pada perayaan Ekaristi, pada hari itu atau pada hari Minggu 7 Februari. Ini pesan untuk kita. Pada tanggal 4 Februari nanti, itu adalah Hari Persahabatan Manusiawi Internasional. Kita berdoa pada saat itu semoga toleransi dan persahabatan terjalin di negara kita, khususnya juga di dunia. Maka nanti tanggal 4 kita rayakan dengan berdoa masing-masing mungkin di rumah, tetapi kalau tidak sempat pun pada hari Minggu yang akan datang, kita doakan satu wujud dalam doa umat. Terima kasih. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.